Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dewa TV yang akan menceritakan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 11 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di keluarga Dewa Buana yang sedang mengadakan acara ulang tahun untuk Nana. Di sisi lain pesta ini sangat dimeriahkan. Nah, di situ setelah menyanyikan selamat ulang tahun untuk Nana Buana, di situ Nana pun terkejut dan kaget. Tiba-tiba dia ada yang memperhatikan dirinya untuk ulang tahunnya. Di situ semua bernyanyi selamat ulang tahun kepada Nana. Singkat cerita, setelah beres ulang tahun ya, menyanyikan lagu ulang tahun untuk Nana dan semuanya duduk dengan tenang. Namun tiba-tiba di situ Bupara berkata kepada Nana dan juga Dewa. Ungkap Bupara kepada Nana dan Dewa, "Ini ide aku untuk kamu Nana," ungkap Bupara. Dan Nana pun langsung melihatin Bupara dan berkata, "Masa sih mah, terima kasih kalau begitu," ungkap Nana menjawab pertanyaan Bupara. Dan di sisi lain di situ Dewa pun langsung melihatin mamahnya dan sambil tersenyum. Namun kebahagiaan Dewa setelah mendengar ulang tahun ini dimeriahkan oleh mamah Para, dan Dewa dan Nana pun senang. Di sisi lain di situ Bupara pun berkata lagi, "Walaupun aku masih benci terhadap kamu, tapi aku sengaja membuat acara ini untuk kamu ulang tahun." Singkat cerita di situ Pajar dan semua Lia, di situ Lipia dan juga si Tangkurak Roni pun mendengar perkataan-perkataan Bupara. Singkat cerita tiba-tiba datang Suketi membawa sebuah bunga. Dan Suketi langsung mengasihkan bunga itu kepada Nana. Ungkap Suketi, "Bu Nana, ini ada kiriman bunga, namun tidak ada namanya." Namun setelah diambil oleh Dewa Buana, dan disitu terlihat Tante Merlin mendengarkan dan akan melihat Nana dan Dewa gimana setelah mendapatkan kado bunga dari orang tersebut, namun tidak ada namanya. Nah, di situ Dewa membacanya. Di dalam surat tersebut bacaan, di situ ada tulisan yaitu, "Nanaku tersayang, selamat ulang tahun dan panjang umur." Di situ sangat terkejut sekali dan Bupara terdiam. Di sisi lain terlihat Pasah pun bingung dan bengong. Bunga tersebut tidak ada nama dan alamat. Tiba-tiba dikasihkan kepada Dewa dan juga Nana. Namun di situ sangat terkejut sekali Dewa dan Nana setelah mendengar dan dibaca oleh Dewa suaminya. Nana pun bengong. Nah, di sisi lain kesalahpahaman Dewa terjadilah. Di situ langsung Livia berkata, "So sweet banget kata-katanya bilang sayang. Mungkin itu dari laki-laki." Setelah berkata seperti itu Livia, di situ terlihat Pajar pun menghuleng. Di sisi lain Pajar tenang karena dia itu tidak mungkin untuk mengasihkan bunga tersebut. Namun kesalahpahaman Dewa Buana, langsung Dewa menuduh Pajar dan dia berkata, "Ini paling ulahnya Pajar. Dia tidak mau mengatakan rasa cintanya kepada Nana, namun dia mengirim bunga lewat surat ini namun tidak dikasih nama." Di situ langsung Pajar pun terkejut dan berkata, "Boro-boro untuk mengirim surat, tahu ulang tahun juga aku dari karyawan aku," ungkap Pajar. Di situ terlihat Neratu dan terkejut dan bengong melihatin Dewa yang sangat marah sekali. Namun Bupara pun tertunduk. Mungkin ini guys ulahnya Bupara. Di situ langsung Dewa pun berkata lagi, "Kamu jangan ingkar dan kamu jangan mengelak," ungkap Dewa. Namun di situ terlihat Neratu pun bingung. Apakah benar Pajar yang mengirim? Apakah orang lain? Ronai Buanai mendengarkan dan Livia. Nah, oke guys, sebelum lanjut ini sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antar kita.
Nah, oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ Fajar terkejutnya dituduh oleh Dewa dan Nana berkata, "Udah Mas Dewa, jangan bikin keributan di acara ini. Percuma bikin acara tapi ada keributan." Singkat cerita, Dewa terdiam. Namun setelah terdiam, tiba-tiba datang dokter yang telah memeriksa Junior. Dan di situ langsung Dewa pun terkejut dan dokter pun langsung berkata kepada Dewa dan juga Nana. Setelah itu Dewa bertanya kepada Pak Dokter tersebut, "Ada apa Pak Dokter kesini?" Ungkap Pak Dokter berkata kepada Dewa, "Aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nana dan aku akan memberitahukan hasil lab pemeriksaan Junior." Di situ Dewa dan Nana langsung akan mendengarkan cerita-cerita Pak Dokter dan langsung Bu Neratu pun menjawab, "Ya, coba terangkan gimana keadaan Junior." Di sisi lain di situ Neratu terus akan mendengarkan cerita-cerita bahwasanya dari Pak Dokter tersebut, dan di situ langsung Tante Merlin pun semua yang ada di situ mendengarkan kata-kata dan mendengarkan cerita dari Pak Dokter bahwasanya Junior yang telah diperiksa. Namun sayang seribu sayang ya guys, setelah Bu Dokter mengatakan bahwa kesembuhan Junior cuma ada 1%, di situ langsung Neratu terkejut dan Tante Merlin pun calangap karena sangat kaget sekali. Berarti Junior tidak bisa sembuh. Di sisi lain di situ Fajar pun kaget. Namun Lia pun bengong karena ini gara-gara Lia akibat menolong Junior dari culikan-culikan orang-orang penjahat, suruhan orang lain. Di situ Pasa melihatin Dewa dan Dewa berkata kepada dokter tersebut, "Gimana Pak Dokter kok bisa seperti itu?" Nah, di sisi lain di situ dokter menjelaskan semuanya. "Aku sudah berusaha untuk mencari tahu bahwa Junior akan sembuh baik-baik saja, namun hasilnya seperti itu." Maka dari itu dokter tidak panjang lebar, dia pun langsung pamitan pergi. Singkat cerita, Nana dan Dewa tidak terima dengan hal kenyataan ini bahwasanya Junior tidak bisa disembuhkan. Namun di situ setelah Nana berkata seperti itu sambil menangis dan kepada seluruhnya berkata, karena nasib Junior sudah positif, sekarang akan tuli. Nah, oke guys, di sisi lain Nana sangat terpukul hatinya dan Dewa pun sangat bingung dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Betapa malangnya nasibnya Junior setelah dokter mengatakan dan mengasihkan surat hasil lab tersebut. Di situ Dewa dan Nana sangat kebingungan. Di sisi lain Dewa yang sangat marah sekali dan bingung harus gimana lagi. Dewa pun mengatakan kepada semuanya, "Berarti anakku jadi tuli." Di sisi lain di situ semua orang mendengarkan. Tiba-tiba dokter setelah berangkat pulang ya guys, di situ pun Nana langsung berkata kepada Dewa, "Gimana ini Mas Dewa? Junior kesembuhannya sangat nipis sekali. Apakah kita harus mencari dokter yang terbaik?" Nah, di situ setelah berkata seperti itu, Dewa dan Nana duduk lagi. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Bu Para langsung mengatakan kepada semua orang bahwasanya sekarang Dewa dan Nana harus membuat anak seorang laki-laki untuk adiknya Junior. Dan setelah itu, karena seandainya kalau Dewa tidak mempunyai anak, tidak mendapatkan warisan kemana perusahaan ini, seandainya Dewa dan Nana tidak mempunyai anak laki-laki. Setelah berkata seperti itu, Bu Para dan Nana pun terkejut dan Nana berkata, Mamah Para ini sengaja biar orang lain semua tahu. Bahkan kehamilanku terganggu karena waktu melahirkan Junior dia juga kena gangguan di dalam perutnya." Dan Bu Para terus melanjutkan masalah gono gini. Di sisi lain, karena di keluarga Buana seandainya tidak ada yang punya anak laki-laki, mungkin warisan tidak akan dimiliki oleh siapapun. Di situ Dewa bingung dan terkejut setelah mendengar mamanya berkata ya guys. Di situ Bu Para langsung
berkata lagi kepada dewa, kamu harus bikin anak lagi laki-laki. Dan di situ Neratu berkata, kamu ngomong apa, Parah? Kata Neratu kepada Parah, dan di situ Nana pun terdiam dengan hal ini karena dia tidak mungkin untuk mempunyai anak lagi, apalagi harus mempunyai anak laki-laki ya guys. Di situ Nana dan Dewa pun sangat bingung dan sangat memikirkannya. Nah oke guys, mungkin sampai di dulu cerita buku harian seorang istri. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.